Yo guys, balik lagi bersama saya Hendy di sini. Kali ini aku akan menceritakan story tentang sekelompok geng di Australia pada tahun 1880, yang dimana geng ini melawan korupnya kepolisian di Australia pada saat itu. Tetapi kelompok geng ini menggunakan peralatan yang tidak lazim pada saat itu, sehingga membuat kepolisian kebingungan untuk melawan dari kelompok geng tersebut. Ini bukan kelompok geng yang bernama Peaky Blinders, tetapi kelompok geng ini lebih mirip pada film Marvel. Story-nya bakalan kita mulai guys. Be ready? Let's go. Kisahnya dimulai pada tahun 1880-an di daerah Victoria. Seorang anak kecil bernama Ned Kelly. Jadi bocah tersebut adalah imigran yang berasal dari Irlandia datang ke Australia, tepatnya ke Victoria, untuk mencari kehidupannya lebih baik. Akan tetapi, keluarga Ned Kelly ini sering sekali tertuduh oleh kepolisian setempat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tentu benar, seperti di negara-negara Konoha sekarang. Dari kecil, Ned Kelly sudah belajar bahwa sistem kepolisian dari Inggris ini tidak adil dan tidak memihak pada masyarakat kecil. Akhirnya Kelly menjadi anak yang sangat bandel, lalu Kelly menjadi buronan pada saat itu. Dan kemudian Kelly membuat sebuah kelompok bersama dengan adik-adiknya bernama Jobine dan Steve Hart, yang dimana geng tersebut dinamakan dengan The Kelly Gangs. Dan The Kelly Gang ini melakukan banyak sekali kejahatan seperti merampok bank, mencuri kuda, dan juga melawan kepolisian pada saat itu. Akan tetapi The Kelly Gang ini tidak serta-merta mengambil keuntungan dari hal kejahatan tersebut. Mereka membagikan kepada rakyat-rakyat miskin di sekitarnya, sehingga bisa dibilang The Kelly Gang ini juga termasuk Robin Hood-nya Australia guys. Setelah bertahun-tahun The Kelly Gang ini melakukan kejahatan, akhirnya Kelly pun menjadi top buronan di Australia, tepatnya di Victoria, dan dikejar-kejar oleh banyak kepolisian. Dan pada saat itu Kelly pun berpikir, lawan kita semakin banyak, kayaknya kita butuh senjata rahasia nih guys. dan muncullah ide gila dari si Kelly. Kelly pun berkata ke adik-adiknya, Gimana kalau kita bikin baju anti peluru aja dari baja guys? Gimana? Terus adik-adiknya pun menjawab, gas lah. Nah, dan mereka pun mengambil mata bajak dari pertanian di sekitar. Kemudian mereka memalu dan membakar besi tersebut di tengah hutan guys. Armor yang Kelly the Gang bikin itu beratnya lebih dari 40 kilo guys. Itu terdiri dari helm, lapisan depan, lapisan belakang, dan juga di bagian lengannya guys. Kalian bisa bayangkan guys, 40 kilo kalian kenakan di baju kalian, dan kemudian kalian memakai baju tersebut untuk melawan kepolisian sambil tembak-menembak guys. Akan tetapi karena limitednya resource yang mereka inginkan untuk membuat baju armor ini, mereka hanya bisa membuat sebanyak 4 buah armor besi tersebut. Tetapi dari 4 armor tersebut, tidak ada satupun yang menutup kaki mereka. Mereka beranggapan bahwa apabila mereka memakai baju besi tersebut di bagian kaki, maka pergerakan mereka akan tidak satset guys. Karena mereka beranggapan bahwa selain melindungi bagian atas, mereka juga harus satset sambil menembak dan berjalan dengan cepat. Akhirnya pertunjukan terakhir terjadi guys. Mereka menggunakan armor-armor tersebut untuk melawan kepolisian di Glenrowan pada tahun 1880. Aksi mereka ini, mereka menyandra beberapa penduduk lokal di dalam hotel. Tujuan mereka adalah mereka ingin menjebak kereta kepolisian, kemudian melakukan tembak-menembak pada saat itu. Setelah itu mereka menjadi legendaris di Australia guys. Mereka menyandra warga lokal supaya situasi menjadi kondusif. Tetapi ada satu orang yang lolos dari sandra mereka, dan sandra tersebut melaporkan kepada polisian terdekat. Sehingga semua rencana pun gagal karena kepolisian pun datang mengepung hotel tersebut. Kurang lebih sebanyak 30 kepolisian dari Victoria mengepung seluruh perhotelan. Terjadilah tembak-menembak pada saat itu guys. Polisi pun menembak tanpa ampun ke daerah-daerah perhotelan untuk melawan kelompoknya dari Ned Kelly. Akan tetapi Ned Kelly pun keluar dari semak-semak tersebut dengan perlahan guys. Dengan suara besi bergesekan di antara tubuh dia. Kemudian pihak polisi pun menembaki sosok yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya guys. Tetapi tembakan tersebut tidak ada yang tembus ke sosok tersebut. Polisi pun mulai panik. Guys, sosok aneh ini gak tewas-tewas guys.
Dan Ned Kelly pun berdiri tegak di antara kerumunan kepolisian seperti boss fight pada video game guys. Tapi polisi menemukan celah kecil untuk mengalahkan Ned Kelly guys. Polisi melihat ada celah di kaki dan polisi pun mulai menembaki kaki dari Ned Kelly guys. Karena armor yang dipakai oleh Ned Kelly tidak melindungi bagian kaki. Ned Kelly pun akhirnya tumbang dan berhasil dijatuhkan oleh kepolisian. Sedangkan 3 temannya mokat di dalam hotel setelah melakukan tembak-menembak dengan kepolisian. Ned Kelly pun akhirnya dibawa oleh polisi dan diadili di pengadilan dengan tuduhan memokatkan polisi. Publik pun mulai terpecah antara yang pro dengan Ned Kelly dan yang tidak pro dengan Ned Kelly. Karena Ned Kelly juga sudah membantu rakyat-rakyat kecil dengan membagikan hasil rampokan dari mereka. Akhirnya pada tanggal 11 November 1880, Ned Kelly pun digantung di Melbourne Gaol. Tetapi ada kata-kata terakhir dari Ned Kelly yang melegenda sampai sekarang. Ned Kelly sebelum digantung mengatakan such a life. Dalam arti kalau di Indonesia, nama juga hidup. Begitu guys. Terus armornya disimpan kemana guys? Akhirnya armor-armor yang dipakai oleh Ned Kelly bisa kalian lihat armor aslinya di State Library Melbourne ataupun di kantor polisi pusat di daerah Melbourne. Setiap orang-orang yang melihat armor tersebut pasti berpikiran, serius pakai armor ini buat lawan polisi guys? Gitu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Ned Kelly adalah seorang sosok penjahat yang berdarah dingin atau pahlawan dari rakyat kecil? Yang jelas, Ned Kelly melawan kejahatan yang dibuat oleh kepolisian yang dirasa tidak adil untuk rakyat kecil guys. Nah begitu guys cerita tentang Ned Kelly. Jadi Ned Kelly ini tidak hanya masuk ke dalam buku sejarah di Australia, akan tetapi Ned Kelly juga simbol dan legenda di Australia sampai saat ini guys. Ceritanya diceritakan di mana-mana. 4 anak muda membuat armor besi melawan sistem yang buruk dan juga mencetak sejarah di Australia guys. Armor besi itu bukan hanyalah armor besi biasa, tetapi bentuk frustasi, tekad dan harapan dari rakyat kecil guys. That's it our story. See you in the next story. Bye guys.